Diberkati Tuhan, mari kita menjadi umat pemenang di dalam Tuhan. Umat pemenang berarti umat yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Tuhan bertakhta atas hidup kita, di mana Tuhan bertakhta atas jiwa kita, di mana Tuhan bertakhta atas seluruh totalitas hidup kita. Pemenang ketika kita menang melawan dosa, itulah pemenang sejati. Ketika kita tidak menyimpan kepahitan, ketika kita tidak menyimpan kekecewaan, ketika kita tidak menyimpan rasa takut, kita menang atas dosa. Karena Kristus sudah memenangkan kita atas dosa, bahkan menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh iblis. Di akhir zaman ini, iblis senang melihat perpecahan di antara kita. Iblis senang melihat kita menyimpan sakit hati, melihat kita kecewa dengan yang lain, melihat kita berbuat dosa. Iblis senang, tetapi ingat, Tuhan melihat kita di dalam kekudusannya. Benar, Tuhan itu kasih, tetapi di luar kasih itu ada keadilan Tuhan, ada kekudusan Tuhan yang harus kita pertahankan supaya kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Ketika Israel berzina menyembah berhala, dia menerima hukuman kepada Tuhan. Padahal Israel sudah melihat mujizat yang begitu luar biasa, sudah melihat penebusan yang diberikan Tuhan, sudah melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi mereka menduakan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, orang yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang menduakan Tuhan tidak akan mengalami ketenangan. Mungkin dia bisa dalam bekerja sukses, mungkin dalam karirnya sukses, tetapi hatinya bisa tidak tenang. Maka dari itu banyak orang yang tidak tenang dalam dirinya. Dia berlari dengan minuman keras, dia lari dengan narkoba, dia lari dengan diskotik, dia lari dengan dugem. Dia kira dengan itu dia sembuh, padahal itu hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi sebagai umat tebusan Allah, jangan hidup di dalam narkoba, jangan hidup di dalam pesta pora, jangan hidup dengan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Karena hidup kita ini adalah baitnya Allah yang sesungguhnya, di mana baitnya Allah harus kita jaga, kita harus rawat, kita harus pupuk supaya menjadi berkat. Tubuh kita menjadi baitnya Tuhan. Jadi jangan dikotorin tubuh yang begitu luar biasa ini. Jangan dihancurkan dengan hal-hal dunia ini. Tetapi mari kita rawat sebagaimana Tuhan, gembala yang baik dalam hidup kita, memelihara jiwa kita. Di dalam tubuh yang sehat ada iman yang sehat. Di dalam iman yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi ketika tubuh kita sehat, saya percaya iman kita juga akan semakin sehat di hadapan Tuhan. Meskipun juga banyak orang yang tubuhnya kurang sehat, tapi imannya kokoh di hadapan Tuhan, itu luar biasa. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sehat, marilah kita menjaga iman kita, mari kita menjaga pola hidup kita, mari kita menjaga sekeliling kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua.